Shalom pemirsa CP Indonesia, senang rasanya kita bisa bertemu lagi untuk bisa membahas berita Injil kebenaran di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini. Kita kembali diingatkan bahwa dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi Tuhan sedang menanti kita untuk kita umat-umat berdosa kembali berbalik dan hanya ingin hidup bersama dengan Tuhan. Di setiap waktu kita harus lebih berserah, lebih dekat kepada Tuhan, karena hanya pada Dialah tempat kita berlindung, di mana kita dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan semua yang kita lakukan bersama dengan Dia. Jadi saat ini kita kembali diajak untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan hadir dalam kehidupan kita di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, dari halaman 57 yang dengan judul besarnya adalah Kasih Tuhan Menyatakan Karakternya. Tuhan mengajak kita untuk mengetahui akan kasihnya yang Dia nyatakan melalui karakter kehidupannya sehari-hari. Yang Dia datang sebagai manusia, ditunjukkan karakter kemampuannya Dia, bahwa karakter Dia adalah karakter yang perlu kita contohi supaya bisa kita ambil hal positifnya untuk bisa membagikan kepada orang lain bahwa itu adalah hal yang benar yang Tuhan sudah contohkan kepada kita, dan kita harus meniru itu. Karena pada saat kita meniru itu, kita secara perlahan mengubah akan tabiat kita untuk bisa lebih dekat kepada Dia dan lebih berubah untuk hidup kita menjadi seperti Dia. Meskipun tidak akan pernah sempurna seutuhnya, tapi setidaknya kita berubah untuk bisa menjadi seperti Dia. Maka Dia akan sempurnakan itu sehingga kita bisa sama dengan karakter yang dipunyai itu. Jadi jangan kita putus asa untuk terus berusaha, tapi marilah kita terus berusaha untuk menyatakan karakter Kristus itu ada dalam diri kita sebagai manusia biasa. Ayat inti bacaan kita pada kali ini terambil dalam Keluaran 34 ayat 6 yang berbunyi demikian. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berjalan lewat di depan kita dan Dia berseru, atau Dia berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang penyayang, Dia adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih dan setianya. Sehingga semuanya itu Dia hanya menunggu kita saat ini untuk datang ke hadiratnya. Dia sedang menyayangi kita meskipun kita terus melukai hatinya. Dia tetap menyayangi kita. Dia juga mengasihi kita sebagai umat yang Dia sudah ciptakan. Dia mengasihi kita meskipun kita terus melakukan kejahatan. Dia terus mengasihi kita. Dan juga Dia sangat sabar menanti kita untuk kembali untuk bisa berkumpul dengannya. Jadi Dia itu sabar sekali untuk menanti kita. Jadi kesabaran itu Dia sedang lakukan dalam dirinya untuk menunggu kita. Tapi jangan pernah kita terus menunda untuk kesabaran Tuhan itu habis. Kita sebagai manusia, kalau kita sabar pasti sekali dua kali kita akan sabar. Tapi sudah lebih dari situ pasti kesabaran kita habis. Tapi Tuhan tidak pernah habis kesabarannya. Tapi jangan kita menganggap Tuhan tidak pernah habis kesabarannya, kita menyanyiakan dan menolak Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Di sana juga Dia punya kasih dan setia yang diberikan contoh kepada kita untuk kita tetap mempunyai hal kasih dalam kehidupan kita, dan kita juga harus setia untuk meningkatkan akan kasih setia itu supaya kita mempunyai tabiat yang lebih baik, supaya kasih itu kita bisa dapatkan
untuk bisa kita terbitkan atau kita nyatakan kepada sesama-sesama kita. Adalah kesempatan kita untuk menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi lagi demi penyataan tabiat Tuhan yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan tidak menghardiknya, tetapi mengabulkan permohonannya. Tuhan mengumumkan kepada hambanya itu, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Kita punya kesempatan untuk bisa menjangkau lebih tinggi dan makin tinggi juga kalau kita bersama dengan Tuhan. Seperti contohnya diambil di sini adalah Nabi Musa, di mana dia ingin Tuhan mempertunjukkan suatu keajaiban bagi dia. Dengan cara dia meminta adalah, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dia menguji Tuhan, atau dia meminta kepada Tuhan dengan hati yang penuh kepercayaan. Dia mau supaya Tuhan perlihatkan sesuatu kemuliaan kepada dirinya, supaya dia percaya kepada Tuhan. Pada saat Musa meminta itu, mungkin secara pikiran manusia kita bahwa dia adalah meminta dengan kedagingannya, dan mereka berpikir Tuhan tidak akan menerimanya, akan menghardik dia. Tapi lebih dari sebaliknya itu adalah Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan sendiri tahu bahwa Musa sangat sungguh-sungguh untuk meminta akan kemuliaan itu. Dan Tuhan juga mengumumkan kepada hambanya itu atau kepada Musa sendiri bahwa aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan kamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Tuhan secara langsung menjawab akan apa yang Musa inginkan. Tapi kita sebagai manusia berdosa saat ini, kita tidak bisa menerima jawaban itu secara langsung. Tapi kita harus melalui proses dulu. Karena dosa, maka proses itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Proses itu akan kita lalui. Kalau tidak ada proses, maka Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kita dengan sungguh-sungguh, dan dia sudah nyatakan bahwa dia itu adalah roh yang ada dalam diri kita, dan sekarang kita hidupkan adalah roh dia. Jadi saat ini kita masih dalam dosa, berarti kita harus perlu proses, dan proses itu pasti sangat panjang untuk kita lalui. Tapi harus sabarlah kita menghadapi itu, maka proses itu akan kita lalui dan kita akan sampai di titik di mana Tuhan sudah sediakan titik itu untuk kita berdiri di situ. Dosalah yang menggelapkan pikiran kita dan menggelapkan persepsi kita. Karena adanya dosa, maka pikiran kita gelap. Kita tidak bisa berpikir secara jernih untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga dia sedang menggelapkan akan persepsi kita atau pikiran kita tentang hal-hal yang negatif terhadap orang lain, atau persepsi kita terhadap diri kita sendiri juga. Karena pada saat kita masuk dalam dosa, berarti pola pikir kita ini sangat berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dengan adanya dosa ini kita digelapkan secara pikiran dan persepsi kita. Jadi pola pikir kita dan pikiran kita sendiri digelapkan atau tidak pernah ada terang untuk kita berpikir secara jernih. Jadi saat ini kita diajak bahwa kita ingin berpikir secara jernih untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka kita harus tinggalkan dosa itu, maka kita akan mendapatkan terang untuk menerangi pikiran dan persepsi kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Setelah dosa dibersihkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Tuhan pada wajah Yesus yang menyinari firman-Nya dan dipantulkan pada wajah alam, makin jelas dan lebih jelas lagi dinyatakan Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Jadi
Kalau dosa itu sudah dibersihkan dari hati kita sendiri, maka kita akan mengetahui terang pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, atau kemuliaan yang Tuhan berikan melalui terang pengetahuan kita itu pada wajah Yesus, menyinari firman yang telah dipantulkan melalui wajah di alam, dan juga akan makin lebih jelas dinyatakan kepada kita bahwa Dia adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan Tuhan yang berlimpah-limpah kasih dan setianya. Jadi pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya itu Tuhan akan nyatakan kepada kita jikalau kita ingin dosa itu dibersihkan dari hati kita, sehingga kita dibukakan akan pengetahuan yang baik tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita berusaha untuk tinggalkan dosa itu, supaya bisa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan jawaban secara langsung dari Dia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, akan menjawab tepat pada waktunya. Bagi mereka yang memegang jaminan ilahi dari firman-Nya, tersedia kesempatan yang indah. Menarik ya, dimana kita yang memegang jaminan ilahi dan firman-Nya itu, kita akan mempunyai suatu kesempatan yang indah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Di hadapan mereka terbentang bidang kebenaran yang luas, sumber kuasa yang melimpah, hal-hal yang mulia harus dinyatakan, kesempatan dan kewajiban yang mereka tidak sangka ada di dalam kitab suci akan dinyatakan. Semua yang berjalan di jalan penurutan dan rendah hati, memenuhi maksudnya, akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Tuhan yang bijaksana. Di sini kesempatan dan kewajiban tidak disangka ada di dalam kitab suci yang akan dinyatakan. Semua yang berjalan atau menurut kepada Tuhan dan selalu rendah hati, maka dia akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Tuhan yang secara bijaksana. Jadi kalau kita menurut secara rendah hati, maka kita dipenuhi maksud yang Tuhan inginkan. Dengan itu kita akan mengetahui lebih banyak tentang jawaban Tuhan yang bijaksana itu. Kalau kita ingin mengetahui jawaban yang bijaksana itu, berarti kita harus menurut dan selalu rendah hati kepada Tuhan, supaya kita bisa memenuhi maksud dan tujuan yang Tuhan inginkan itu, sehingga kita akan mengetahui akan jawaban-jawaban yang diberikan itu adalah jawaban yang bijaksana yang kita dapatkan. Biarlah pelajar itu mengambil kitab suci sebagai penuntunnya dan berdiri teguh demi prinsip, agar dia dapat bercita-cita untuk mencapai suatu taraf. Semua filsafat dasar manusia membingungkan dan memalukan apabila Tuhan tidak diakui sebagai segalanya. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita harus mengambil kitab suci sebagai penuntun kita, dan kita harus berdiri teguh berada pada prinsip kita, supaya cita-cita kita akan tercapai. Di mana kita ingin mencapai suatu titik yang tertinggi, berarti kita harus mempunyai cita-cita, sehingga cita-cita yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita akan mencapai cita-cita yang Tuhan sudah sediakan, bahwa kita akan tinggal bersama dengan Dia. Dan pada saat itu Dia memberikan kita sebuah tuntunan melalui kitab suci, supaya kita bisa tetap berdiri teguh demi prinsip yang Dia sudah berikan kepada kita, bahwa hanya pada Dia saja kita akan mencapai cita-cita kita atau taraf tertinggi yang kita akan tempuh untuk hidup bersama dengan Dia. Dan sebagai pelajar juga, kita akan bingung dan malu apabila Tuhan tidak diakui sebagai segalanya, karena kitab suci mengatakan bahwa Tuhan adalah penuntun kita dan Dia adalah segalanya. Kalau kita tidak akui itu, maka semua yang kita lakukan hanya menurut diri kita tanpa menurut Tuhan. Jadi dengan melaluinya kita, berarti kita mengandalkan kedagingan kita, sehingga kita berjalan tanpa persetujuannya Tuhan, sehingga kita berjalan dengan proses kita yang lebih lama.
Tapi kalau kita menurut kepada Tuhan, maka pelajaran itu akan menuntun kita dan kita akan berdiri teguh, berprinsip bahwa Tuhanlah yang harus terdepan, bukan diri kita yang harus terdepan. Tetapi iman yang indah itu yang diilhami Tuhan memberikan kekuatan dan keagungan tabiat, sementara kebaikannya, kemurahannya dan kasihnya menguasai seseorang, maka persepsi tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi, lebih tinggi dan lebih kurus lagi keinginan akan kemurnian hati dan kecemerlangan pikiran. Jadi kalau pikiran kita ingin bersih, berarti hanya kita datang meminta kepada Tuhan yang sebagai penuntun kita untuk lebih menjadi orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang penuh kasih, dan menguasai akan diri kita untuk tidak melanggar akan semua itu. Sehingga persepsi kita atau pola pikir kita merubahnya secara perlahan untuk kita mengetahui tentang kebenaran akan lebih jelas lagi dan akan lebih jelas lagi, sehingga lebih tinggi dari kekurusan yang kita inginkan, dan kemurnian hati kita semakin bersinar dan pikiran kita semakin jernih, hanya bersih untuk hidup kita lebih diubah dekat dengan Tuhan. Jiwa yang tinggal dalam suasana pemikiran yang kudus dan murni diubah oleh bercengkrama dengan Tuhan melalui bacaan firman-Nya. Jadi kalau kita ingin mempunyai suasana pikiran yang kudus dan murni, berarti kita harus diubah dengan cara kita bercengkrama dengan Tuhan melalui meneliti akan kebenaran kitab suci itu, sehingga kita mengetahui apa karakter Tuhan yang hadir di tengah-tengah kitab suci itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui akan kasih Tuhan yang Dia nyatakan secara langsung pada karakter hidupnya, maka kita harus menyelidiki kitab suci secara sungguh-sungguh, dan kita hidupkan bahwa kitab suci itu adalah penuntun atau pedoman untuk kita melakukan aktivitas kita. Jadi kalau kita tidak mengandalkan kitab suci itu adalah penuntun kita, maka berarti kita sedang mengandalkan diri kita, dan kita sendiri meminta untuk proses itu secara lama, bukan proses itu secara cepat melalui Tuhan, tapi kita meminta proses itu secara lama melalui Tuhan. Jadi marilah kita merubah karakter kita untuk bisa menjadi karakter seperti Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang mempunyai hal penyayang, hal kasih, hal yang panjang sabar, dan kita juga dilimpahkan dengan kasih dan setia, supaya kita hanya berlindung kepada Tuhan karena Dia adalah batu saman kita. Sebab itu marilah kita rubah karakter kita untuk bisa menjadi seperti Dia. Jadi kiranya firman ini bisa menuntun iman kepercayaan kita bahwa hanya karakter Tuhan sajalah kita dapat mengerti akan maksud kasih itu. Jadi marilah kita mengerti karakter itu dengan cara kita meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan jawaban-jawaban yang jelas seperti yang diminta oleh Nabi Musa, sehingga Dia ditunjukkan secara langsung bahwa Tuhan itu akan menjawab kita jikalau kita sungguh-sungguh datang dan meminta kepada Dia. Biarlah firman ini saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.